Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Selvia Permatasari akan memberikan video pembelajaran dengan materi Bank Perkreditan Rakyat. Simak terus videonya ya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan segala video dari saya. Bank Perkreditan Rakyat merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas dalam pembayaran. Nah, sejarah dari Bank Perkreditan Rakyat sendiri itu dimulai sejak pada masa kolonial Belanda, yaitu lebih tepatnya pada abad ke-19, yang dulunya Bank Perkreditan Rakyat dikenal sebagai Bank Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa yang bertujuan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang atau rentenir yang memberikan kredit bunga dengan tinggi. Lalu pada pasca kemerdekaan Indonesia, yaitu didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan, seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa atau BKPD, dan mulai awal 1970-an, Bank Perkreditan Rakyat dikenal sebagai Lembaga Dana Kredit Pedesaan atau LDKP yang didirikan oleh pemerintah daerah. Lalu pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober 1988 yang biasa dikenal sebagai Pakto 1988. Melalui kebijakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 yang menjadi momentum awal dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat sendiri. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha dari Bank Perkreditan Rakyat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain bank umum. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang sejarah dari Bank Perkreditan Rakyat. Lalu, sekarang kita akan membahas sedikit tentang fungsi dari Bank Perkreditan Rakyat, yang dimana Bank Perkreditan Rakyat tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kreditnya kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu yang pertama, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Mengapa demikian? Dikarenakan BPR dalam proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratannya juga lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Lalu selanjutnya adalah tujuan dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Lalu yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Yang ketiga, melayani kebutuhan modal dengan prosedur memberikan kredit yang mudah dan sederhana. Lalu yang terakhir, ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turun membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Lalu selanjutnya adalah fungsi dan peran dari Bank Perkreditan Rakyat.
Yang pertama adalah memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Lalu yang kedua adalah membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Lalu yang keempat, mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir. Yang kelima, mempercepat pembangunan di desa. Usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Lalu yang terakhir, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI merupakan sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada Bank Perkreditan Rakyat apabila Bank Perkreditan Rakyat mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Lalu, usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Lalu yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang terakhir yaitu melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dari Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua adalah deposito. Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Pertanian Simpanan atau LPS dengan persyaratan tertentu. Lalu produk yang terakhir adalah kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum. Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan dari Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum, yang dimana memiliki kesamaan tentang pelarangan melakukan penyertaan modal sesuai dengan peraturan Bank Indonesia PBI tahun 2013 tentang prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal untuk mengatur kembali kegiatan penyertaan modal yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan bank. Lalu persamaan yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Umum mempunyai tujuan yang sama, yang dimana keduanya adalah lembaga keuangan yang fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya tujuan bank, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.
Setelah mengetahui tentang persamaan antara bank perkreditan rakyat dengan bank umum, lalu selanjutnya adalah perbedaan antara bank umum dengan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, dalam bentuk simpanan, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan berbentuk giro, tabungan, dan juga deposito. Sedangkan bank perkreditan rakyat hanya menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan juga deposito. Lalu yang kedua adalah jasa. Bank umum memberikan jasa pembayaran berupa transfer, clearing dan inkaso, dan juga valuta asing. Sedangkan bank perkreditan rakyat tidak melakukan jasa yang dilakukan oleh bank. Lalu selanjutnya adalah kredit, yang dimana bank umum memberikan kredit kepada masyarakat berupa investasi, modal kerja, dan juga konsumtif. Sedangkan bank perkreditan rakyat ada, namun jumlahnya terbatas, yang dimana bank perkreditan rakyat sendiri harus meminta izin kepada Bank Indonesia. Lalu yang terakhir adalah jangkauan, yang dimana bank umum jangkauannya yaitu secara luas seperti internasional dan nasional. Namun berbeda dengan bank perkreditan rakyat, yaitu hanya berada di lokal ataupun daerah. Baiklah, itu merupakan akhir dari pemaparan video pembelajaran tentang bank perkreditan rakyat. Jika ada salah kata atau pemaparan materi yang kurang berkenan, dimohon untuk komen agar bisa membuat saya menjadi lebih baik, dan diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk memberikan like dan komen agar bisa membuat saya lebih semangat untuk membuat video lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.